Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Alhamdulillah, di hari ini masih diberi kesempatan berupa kesehatan dan kekuatan untuk membuat video ini, konten untuk rekan-rekan semua yang penasaran dan mungkin kesulitan di dalam pembuatan bibit. Nah, video kali ini saya membuat atau mengambil gambar dari hasil uji coba saya, yaitu stek ruas tunggal bibit kemukus dari batang pohon yang saya lakukan di lokasi yang tidak biasanya saya buat. Nah, hal ini perlu saya share atau saya unggah untuk memberikan pengalaman saya kepada kalian. Nah, stek ruas tunggal ini saya buat di tengah hutan, di mana saya mengambil atau berinisiatif atau berpikiran bahwa tanah di sini itu sangat sehat. Dari tanah yang sehat, kegagalan terhadap penyemaian itu akan berkurang drastis. Hal itu saya buktikan di sini hari ini di video ini. Nah, dalam hari yang sama saya menyemai di dua lokasi, yaitu di tempat di mana biasanya, yaitu di rumah saya. Itu saya gunakan ZPT dan disungkup sebagaimana mestinya. Nah, itu di sore hari, tapi masih dalam hari yang sama. Namun mohon maaf karena lokasinya cukup jauh dan saya kurang pandai dalam mengedit atau menggandengkan video, jadi saya ambil ini hasilnya yang di tengah hutan. Nah, posisi ini hanyalah uji coba ya. Ini ada beberapa, baik itu stek batang pohon ataupun sulur cacingnya. Nah, posisinya ini saya tempatkan di gubuk atau di saung. Nah, di sini tidak rapat, atapnya juga saya pakai plastik PE yang tipis, saya lapisi dengan plastik mulsa. Kemudian di bagian bawahnya ya ala kadarnya berlubang karena ini buat naungan saya kalau ke hutan. Nah, ini pintu masuknya. Ini dapat cahaya hanya dari sana. Ini tidak terkena sinar matahari, hanya pencahayaannya saja. Ya, bagi yang memang penasaran, jangan di-skip. Terima kasih sebelumnya untuk para subscriberku dan penontonku. Nah, lanjut lagi. Ini pintu masuk terkena angin ya, ini bekas gesekannya. Ini tidak rekayasa. Ini bukan rekayasa atau bagaimana, ini memang hasil uji cobanya di sini. Ya. Nah, ini dengan teknik seperti yang saya jelaskan di video saya yang sebelum-sebelumnya, di mana kelembaban tanahnya itu kita kepal, kita lepas, nggak buyar tapi tidak mengeluarkan air. Itu hanya dari kelembabannya. Nah, dari medianya atau tanahnya itu saya ambil di rumpun bambu. Di rumpun bambu ya, kerikan lapisan tanah teratas itu di rumpun bambu, kebetulan di dekat sini ada. Nanti kita buka yang sungkup barunya. Nah, kemudian ini tanpa ZPT, saya motongnya aja pakai arit ya. Nggak pakai peso yang bersih atau apa, ini pakai arit, daunnya saya utuhkan. Nah, di sini menunjukkan sampai saat ini yang di posisi saung ini 100% hidup dan akarnya berkembang, namun belum tunas ya. Nah, pada fase ini kalian cukup menjaga kelembabannya, biarkan jangan diotak-atik, itu dijaga kelembabannya saja. Nah, seperti ini contohnya. Ini biarkan saja karena akar ini apabila terlalu basah dia akan membusuk. Jadi biarkan saja selama masih lembab. Ini sudah 1 minggu. 1 minggu tidak saya cek, tidak saya siram, alhasil masih hidup. Oke, kita lihat yang di luar sana. Nah, ini penampakan dari luarnya.
Ini saung tempat saya berteduh ketika ada hujan pas saya di kebun sini. Nah, dari inisiatif itu saya uji coba ya. Uji coba ini yang disungkup rapet tapi ukurannya agak kecil. Nah, ini tidak ada rekayasa atau apapun. Ini contohnya masih seperti ini, itu genangan airnya. Ya, saya juga belum membuka apakah busuk semua, apakah hidup atau berapa persen, saya nggak tahu. Nah, itu rumpun bambunya. Ini posisinya di bawah pohon durian dan mahoni. Jadi saya ambil yang teduh tapi agak terang, saya tutup agar tidak terpapar sinar matahari. Oke, kita buka. Iya, ini sudah terkena air berat. Nah, seperti ini yang di dalam sungkup. Nah, bisa dilihat kawan-kawan. Nah, ini kondisinya seperti ini, 5%-an ya busuk. Ini yang di dalam sungkup. Tapi ini, nah ini kenapa ini busuk seperti ini? Ini karena daunnya saling bertumpukan. Kalau yang di dalam saung tadi itu kan tidak bertumpukan atau tidak saling menempel. Ini salah satu penyebab busuknya itu seperti ini. Nah, apabila sudah ada hal yang demikian, maka yang busuk ini segeralah dibuang, ya, dikeluarkan dari sungkup. Nah, ini selain tidak menulari yang lain, ini juga akan mengalirkan sirkulasi yang bagus. Yang sudah mati-mati diambil saja. Nah, itu. Nah, di fase seperti ini, seperti yang tadi saya bilang, ini harus dijaga kelembabannya ya. Kalau masih seperti ini nggak usah disiram. Yang penting ditutup lagi, dijaga saja. Nah, ini yang seperti ini segera dibuang ya. Selain untuk mengurangi risiko penularan, ini juga akan memperlancar sirkulasi kelembaban. Ya, silahkan dilihat, ini sekitar 5%-an saja yang mati. Nanti sambil istirahat ya, saya istirahat, duduk, saya jelaskan, mungkin ada berguna buat kalian. Oke, kita ambilin dulu yang daunnya sudah mati ya. Nah, daun yang busuk itu menimbulkan jamur seperti ini. Nah, itu bahayanya seperti itu kalau nggak diambil. Ini sudah mulai pada bertunas pertama ya, seperti di video saya sebelumnya. Tunas pertama itu fase kritis ya, fase kritis dimana ketika ada kelembaban yang terlalu tinggi dia akan membusuk. Nah, itu akarnya belum benar-benar adaptasi. Ini yang 2 ruas, yang di atas itu keluar ya, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman yang saya maksud. Nah, ini tadi di video tadi ada ya ujungnya, tunasnya itu akan patah. Nah, patahnya ini itu akan memberikan efek pada akar yang di dalam tanah untuk beradaptasi. Nanti ketika akar yang di dalam tanah sudah berkembang, maka dia akan tunas kembali. Nah, tunas kembali itulah fase berhasil. Nah, ini sebagai contoh yang sudah patah. Nah, ini tinggal nunggu tunas lagi. Kalau dia tunas lagi, itu artinya kita berhasil. Ketika kalian mau menanam, itu bisa 2 hal yang dilakukan ya. Yang pertama, ditunggu sampai tunas ketiga.
yang kedua bisa ditanam setelah tunas dari tumbuh tunas, ya, tunas mudanya itu daunnya sudah menua. Dalam artian daunnya posisi tua semua menjelang musim tunas ketiga itu ditanam. Itu ideal. Kalau masih muda bisa hidup, tapi kemungkinan patah di lahan itu akan besar. Karena apa? Akar yang mungkin terbawa ke lahan, polybag yang terbawa ke lahan, itu akan mengalami guncangan dan membuat si akar di dalam tanah itu stres. Tapi beda hal ketika daunnya posisi tua, ketika kita tanam biarpun stres, dia lebih cepat munculnya tunas baru di lahan. Nah, kira-kira seperti itu pengalaman saya di sini. Mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman lain, monggo diaplikasikan atau diedukasikan, ya, dimana yang paham akan lokasi kalian itu ya kalian sendiri. Ini sudah mulai tunas. Ini tuh sudah mulai tunas pertama. Dan kita cek lagi daun-daun yang seperti ini langsung dikeluarkan saja. Nah, seperti ini. Oke, setelah maksud saya setelah selesai pengeluaran, pengecekan, diperkirakan atau terlihat kondisi stabil, kelembaban masih cukup. Nah, itu sebaiknya ditutup kembali. Nah, ini ya, ini ruas-ruas tunggal seperti sebagaimana tema saya, yaitu stek ruas tunggal. Dari mana? Ya, dari mana? Pertanyaannya dari mana tunas itu akan muncul dan bagaimana kronologi atau simulasi akar itu akan mencari makanan. Intinya seperti itu, mencari makanan setelah dikeluarkan yang sebagaimana yang saya bicarakan di video saya sebelumnya, bahwasanya akar yang seperti ini itu akan menghitam dan mati setelah dikeluarkan. Oke, hal itu benar karena ini hanya akar untuk sementara, ya, untuk bertahan si pohon ini seperti ini. Nah, kemudian lanjut lagi ke video saya yang sebelumnya juga, yang sudah saya jelaskan, tapi mungkin perlu saya jelaskan kembali. penanaman atau penancapan stek ruas tunggal itu kenapa harus ada akar rekat yang terbawa, yaitu dengan teknik penanaman separuh daripada akar tempel itu terkena tanah, yang separuhnya enggak. Nah, seperti ini kurang jelas ya. Nah, seperti ini mata tunasnya ya sudah mulai muncul. Nah, ini yang separuh yang kena tanah itu belum berkembang. Yang berkembang itu yang seperti ini. Monggo dicek di video saya yang sebelum-sebelumnya. Nah, belum berkembang. Nanti mata tunas yang muncul ini atau tunas baru yang muncul seperti ini, seperti itu, ya, dia akan memanjang. Nah, memanjang seperti ini, persis seperti ini, seperti ini. Nah, kemudian apabila akarnya belum mampu beradaptasi atau belum mampu memberikan makanan kepada si tunas baru ini, maka tunas barunya ini akan patah. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, ya, sambil akar yang di dalam beradaptasi, maksud saya yang di dalam tanah beradaptasi, nah, ini pohon tetap bertahan dengan akar yang ada seperti ini. Nah, ketika
ketika dia tunas kembali, yang tunas ini sudah mengeluarkan tunas kembali, itu kalian kalau penasaran silahkan dibuka polybagnya, dilihat. Itu biasanya akar yang di dalam tanah itu sudah berkembang. Ya, akar di dalam tanah sudah berkembang. Jadi secara otomatis walaupun dikeluarkan dan akar yang seperti ini menghitam atau mati, nutrisi atau asupan makanan daripada tunas baru itu dari dalam tanah, bukan dari kelembaban udara lagi. Ya, dalam artian walaupun akar ini mati, kemudian yang di dalam tanah sudah bisa menggantikan yang di atas tanah. Intinya seperti itu. Nah, mungkin buat teman-teman ketika sudah bertunas belum patah seperti ini, segera dikeluarkan, saya berhasil. Mungkin seperti itu. Nah, ada yang mati, ada yang tidak saat dikeluarkan. Tunasnya ini maksudnya pohonnya terus bablas mati. Nah, itu terjadi karena akar yang di dalam tanah itu bisa berkembang. Namun biasanya yang tidak mati itu akan lebih lama munculnya tunas barunya, yang tunas keduanya ini. Nah, beda dengan yang tetap masih di dalam sungkup karena tidak tertiup angin dan kontaminasi dengan udara luar terlalu lama. Intinya seperti itu. Jadi secara otomatis akan lebih cepat perkembangan akar yang di dalam tanah. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan ini. Nah, ini 2 ruas. Kenapa memang saya bicara di channel saya ini, ya, di channel saya ini selalu ruasnya yang kedua atau yang paling atas usahakan separuh. Ya, ini tidak mati semua, nantinya ini tidak mati semua. Ini yang paling yang nggak nempel tanah saat dikeluarkan yang mati, tapi yang nempel tanah itu akan ke dalam. Dia mengambil nutrisi untuk tunas barunya itu sebagai asupan nutrisi, dia ke dalam tanah. Tapi yang gantung-gantung seperti ini biasanya ya mati karena sudah ada pengganti. Intinya seperti itu. Nah, setidaknya ini memberikan inspirasi buat kalian. Oke, buat penontonku terima kasih banyak. Kalian yang mau subscribe monggo, yang tidak apa-apa. Yang penasaran silahkan komen di kolom komentar, atau mau belajar langsung di rumah saya ya monggo. Intinya saya hanya membagi pengalaman saya yang terjadi di tempat saya. Nah, ini disaksikan lagi ya. Ini kondisinya sudah 50% berhasil lah kalau begini. Nah, saya memang mengedukasikan di 2 lokasi ini, dimana yang satu di Sungkup, yang satu di Saung dalam satu tempat. Nah, yang satu lokasinya lagi di tempat biasa di rumah saya, pembibitan saya itu mungkin tanahnya kurang sehat karena di sana saat ini terserang jamur, mungkin ada cendawan jamur di dalam tanah. Tapi buat teman-teman tenang saja, saya sudah menyiapkan alatnya untuk membasmi jamur di dalam tanah, tapi khusus untuk media tanam. Karena saya beberapa kali uji coba pakai media tanah yang di sekitaran atau di lokasi yang terserang jamur, itu hasilnya 50% lebih mati. Baik itu sudah saya fungisida ataupun sudah saya kasih ZPT dan lain-lain, sudah saya menggunakan teknik ini itu tetap saja gagal. Nyatanya yang di sini ya, yang di sini di lokasi ini itu yang mati hanya 5% lah. Buat saya 5% ini sebenarnya nggak ada. Ini dari 200 mati sekitar 7 itu ya belum 5%. Mungkin 1% ya. Tapi ini baru di awal, seperti yang saya bilang tadi, bahwa hal seperti ini belum bisa dikatakan berhasil. Karena ini adalah fase kritis
buat penyemaian kemukus. Nah, namun 2 hari yang lalu saya lihat di pembibitan yang pas harinya bareng sama ini, hasilnya jauh berbeda. Mungkin buat teman-teman yang pandai ya, yang pandai mengedit, menggendeng video di sini, di off, terus nanti buat video di lokasi sana digabungkan, itu mungkin bisa, tapi mohon maaf saya nggak bisa karena saya memang kurang pandai. Jadi sekali video selesai. Jadi yang penasaran monggo dilihat, di otak-atik channel saya, mungkin kayaknya ada itu hasil yang di sana itu ya, seperti apa. Ini hasilnya seperti ini. Ini buat saya pribadi ini bagus. Penyemaian pakai tanah di sini ya, lokasinya di sini itu cocok menurut saya. Dari hasil uji coba ini saya menyatakan seperti itu. Ini campur ya, batang pohon dan sulur tanah. Kebetulan di sini sudah saya tanami 2 dan 3 tahun lalu, tapi nggak saya rawat, saya biarkan ya, tertutup rumput liar. Kemudian saya berpikir untuk membuat bibit di sini, terus sekalian buat uji coba. Nah, oke, maka jangan lebih dari 30 menit ya, sebaiknya kita tutup kembali. Oke, ini posisinya seperti ini agak terpapar, tapi nanti kita tutup dengan pelepah aren, pelepah kelapa ya, biar tidak begitu menyengat. Itu kelembabannya seperti itu. Jangan terlalu lembab. Kalau terlalu lembab, walaupun sudah seperti itu, rawan sekali busuk ya, jadi kita tutup kembali ya. Ini di sini bentuknya seperti ini. Mungkin ini kenapa itu agak busuk, ada 5 atau 7 tadi ya. Mungkin ini karena lokasinya ya terlalu kecil ya, terus sinar matahari yang masuk ada yang memapar, kemudian yang di sebelah sini terlalu gelap, mungkin seperti itu ya. Beda dengan yang ini kan walaupun atasnya tertutup tapi mendapatkan cahaya dari sini dan dari depan sana, tapi itu kena angin sebenarnya, tapi malah 100% masih oke. Nah, ini tanpa paranet juga seperti ini kondisinya. Ini hasil uji cobanya, mungkin nanti di sana ya untuk pembuatan bibit selanjutnya. Kalau memang ini berhasil sampai sampai tunas kedua, dan saya rasa akan berhasil karena biasanya di fase-fase seperti itu lagi rawan-rawannya busuk. Ini ada pemupukan kapulaga ya, starter ya, sebagai starter. Ini pupuk starter ini ya, saya pakai pertama ya, saya seperti itu, penanaman seperti itu. Pertama saya hantam itu, kemudian los, nggak pernah saya pupuk lagi. Saya menggunakan serasah kering-kering seperti ini. Ini ada tales biasa, ini nilai jual dan buahnya lumayan. Ada kapulaga India juga. Oke, nah ini yang di dalam saung ya, yang di dalam saung seperti ini.
Ini bibit panjat utama yang saya ambil beberapa minggu lalu ya, mungkin. Nah, ini getahnya belum kering ya. Ini benar-benar tanpa set PT. Saya motongnya aja cuman pakai arit ya, nggak ada alat lain di sini. Nah, ini air mineral, air minum dari itu dekat rumpun bambu tadi, ada sumber mata air. Ini persiapan untuk menyiram ini ternyata, tapi tetap tidak kering. Tanah di sini memang karakternya lembab, tapi tidak mudah kering. Ini sangat gembur tanahnya di sini. Nih. Seperti ini, karakternya seperti ini. Nih. Bisa dilihat ya, seperti ini. Nah, ini pohon kemukus juga ini yang di luar tadi. Nah, ini yang sulur cacing, yang sulur tanah atau sulur cacing ya. Ini memang belum tunas teman-teman, ini belum tunas, tapi saya jamin hidup. Kalau sulur cacing akarnya seperti ini ada akarnya yang terbawah, itu biasanya hidup 90% sudah hidup. Ini sulur cacing juga, sulur cacing dengan teknik yang sama. Ini tunggal juga teman-teman, jangan salah. Ini sulur cacing stek tunggal ya, sulur cacing stek tunggal. Jika kita menggunakan media atau cara yang sama dengan sulur tanah ya, sulur tanah stek tunggal, itu perakarannya sama juga, keluar juga itu tunasnya lagi mau keluar. Nah, oke, hampir lupa teman-teman, kelebihan daripada stek tunggal ini diantaranya adalah satu, perakarannya ini itu bagus ya. Mungkin sama dengan stek 2 ruas 3 ruas itu bagus. Karena apa? Yang separuhnya ke dalam, yang separuhnya di luar. Nah, yang di luar nempel ke tanah itu akan ke dalam juga. Itu yang pertama. Yang kedua, tunas mudanya nanti, misalkan ini tunas. Nah, akar dari ruas tunas yang muda itu akan masuk ke tanah ya, misalkan 1 2 3 ruas. Nantinya 3 ruas kalian tanam, ruas-ruas dari tunas baru itu atau batang yang muda itu saat kita tanam sudah kita pastikan akan ikut terkubur. Nggak mungkin kalian nanam pas seperti ini, seperti bawaannya, nggak mungkin, pasti ikut ke kubur. 2 ruas atau lebih atau 1 ruas itu ikut ke kubur. Dan ruas muda atau ruas baru dari tunas baru, intinya tunasnya yang ikut ke kubur itu, batangnya itu akan mengeluarkan akar di dalam tanah di mana tempat kalian menanam. Nah, akar baru dari batang tunas yang muda atau yang masih muda itu akan lebih banyak atau beradaptasi, atau dalam bahasa gampangnya lebih pandai adaptasi di lokasi yang baru, seperti itu. Tapi jangan salah, kegagalan dari stek ruas tunggal ini akan tinggi ketika media dan tanahnya kurang sehat, kelembabannya kurang stabil, dan penyebab-penyebab lainnya. Intinya seperti itu. Nah, kemudian tadi saya sebut sudah saya siapkan alat untuk mengisi media ya, atau menetralisir cendawan jamur yang ada di dalam tanah ya, yang posisinya di rumah saya itu memang rawan jamur. Nah, jadi saya sudah siapkan alat, yaitu berupa drum bekas mirip penyangrai kopi.
nantinya tanahnya akan saya masukkan ke drum, saya bakar dulu, puter terus sampai benar-benar panas ya. Jadi kemungkinan cendawan-cendawan akan mati, kemudian akan saya gunakan untuk media. Itu belum saya uji coba, tapi alatnya sudah jadi. Belum saya uji coba untuk menyemai karena keterbatasan waktu saya. Tapi insya Allah nanti berhasil apa tidaknya kita share. Nah, untuk mengoperasikan alat itu atau membuat praktek dengan skala ratusan atau bahkan ribuan, itu akan saya uji coba dulu. Saya akan mengambil tanah yang ada di sekitaran trungku oven ya. Kebetulan ada oven kayu, yaitu ada trungkunya. Itu tanahnya mungkin sudah terkena suhu panas ya, tidak terbakar ya. Kalau terbakar langsung kena api. Mungkin terkena suhu panas, dan akan saya uji coba dulu 1 atau mungkin 10 polybag. Kalau berhasil, insya Allah itu akan berhasil. Oke, menunggu video-video yang selanjutnya. Monggo buat teman-teman saya, subscriber saya, mungkin ada teman yang lagi kebingungan mencari inspirasi, tolong dijembatani untuk mengunjungi channel saya. Siapa tahu menambah subscriber saya, menambah jam tayang saya, kemudian video saya bermanfaat untuk kalian ataupun teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu dari sini, dari saya pribadi. Terima kasih kepada penonton saya dan subscriber saya. Salam petani Indonesia.